Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Anugerah dan kasih Tuhan sungguh luar biasa untuk kita semua. Kita diberi kesehatan, kesempatan beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan dan menerima sabda Tuhan. Mari Bapak Ibu, ibadah pada pagi hari ini kita awali dengan pujian Kidung Jemaat nomor 7 bait 1 dan 4. Shalom Aleichem Bisem Hamasya. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, kita bersama-sama mempersiapkan hati dan jiwa kita, dan kita masuk di dalam penyembahan di hari ini. Ibadah hari ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, Allah yang setia memelihara dan merawat seluruh pekerjaan tangannya dan kekal kasih setianya. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai umatnya. Amin. Bahagian firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing bagi kita di dalam ibadah di hari ini kami siapkan dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7 dan ayat yang ke-8 yang demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin. Mari bersama kita merespon akan firman Tuhan ini dengan Kidung Jemaat 61, bait yang pertama sampai dengan bait yang ketiga.
jagat raya, burung margasatwa cukup makannya. Jemaat disilakan duduk. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, baiklah dalam kerendahan hati kita bersujud di hadapan Tuhan, mengakui dan menyesali akan segala pelanggaran kita, serta memohonkan pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Dipermuliakan, diagungkanlah nama-Mu, ya Allah, pemilik surga dan bumi, Allah yang setia melawat kehidupan kami, ciptaan-Mu, para umat kepunyaan-Mu, dengan kasih setia yang tak berkesudahan. Allah yang tiada henti-henti menuntun setiap kami mengalami dan menjalani hari-hari kehidupan dan pergumulan, sehingga sepanjang perjalanan seminggu yang akan kami tinggalkan, betapa kami merasakan kehadiran Tuhan, sentuhan kasih Tuhan, jamahan tangan Tuhan dalam berbagai peristiwa-peristiwa kehidupan. Bahkan sesungguhnya banyak hal yang Tuhan lakukan mendatangkan kebaikan bagi hidup kami di luar batas pengertian dan pemahaman kami. Itulah sebabnya kami mengucap syukur, baik untuk hal yang kami pahami ataupun yang tidak, karena kami mengimani bahwa akhir dari segala rencana dan karya Tuhan tentu kebaikan yang sempurna bagi hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Sukacita boleh kami rasakan oleh karena kebaikan Tuhan yang senantiasa dalam kehidupan kami. Namun demikian Tuhan, ketika kami merenung kepada kedalaman hati diri kami, maka kami sungguh-sungguh pribadi-pribadi yang tidak berdaya untuk setia dalam melakukan kehendak-Mu. Kami sering berjalan dan melangkah dalam keinginan dan kata hati kami. Kami sering mengejar hal-hal yang bersifat duniawi sehingga melalaikan kesetiaan kami kepada Tuhan. Kami anak-anak yang senantiasa gagal untuk mewujudkan cinta kasih Allah dalam kehidupan bersesama. Padahal sebegitu dahsyat kemurahan dan kasih yang tercurah dalam kehidupan kami. Kami mengakui semuanya Tuhan. Kami mengakui akan kegagalan kami untuk hidup sebagai anak-anak Bapa. Kami mohon belas kasihan, kami mohon pengampunan ya Tuhan. Dengan percaya bahwa peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itulah satu-satunya jaminan bagi kami. Mengimani bahwa Tuhan telah mengampuni kami di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu para kekasih Tuhan, bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh
mengakui akan segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Dia adalah Tuhan yang ajaib kasih dan pengampunannya. Ia selalu menyediakan pengampunan bagi setiap yang datang kepadanya. Sebagai tanda sukacita dan kesiapan hati kita untuk menerima anugerah pengampunan, saya mengundang jemaat untuk bersama berdiri. Setelah berita pengampunan disampaikan, kita akan menyambutnya dengan NKB 143 bait yang pertama dan kedua. Demikian sabda Tuhan bagi kita. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Janji yang manis kau tak kulupakan, kau terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku menolongmu. Yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Penyiar dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Para kekasih Tuhan, disilakan duduk. Baiklah, kita bersama-sama akan mempersiapkan hati dan diri kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini masih diberi kesempatan Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya yang diambil dari Matius 25 ayat 31 sampai 46. Namun Bapak Ibu, marilah kita mohon tenang, kita berdoa, tunduk kepala. Kami naikkan puji syukur kepadamu, ya Allah, Bapa yang Maha Tinggi, Bapa yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami masih Engkau berikan kesempatan untuk menikmati karya-Mu di hari yang baru ini. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami juga Engkau berikan kesempatan untuk membangun ibadah. Untuk itu ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai selesai. Kami percaya Tuhan akan datang untuk memimpinnya. Kami juga berterima kasih pagi hari ini masih Engkau berikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, lebih-lebih merenungkan. Dan Tuhan, mampukan kami untuk mendengar-Mu, mampukan kami untuk mengerti akan firman-Mu, mampukan kami untuk melakukan di dalam kehidupan sehari-hari tentang firman-Mu.
Tuhan, untuk Bapak Pendeta Musa Samuel yang akan membawakan firman-Mu, kami mohon Tuhan, urapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan hanyalah kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah ini sepenuhnya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan bagi hari ini diambil dari Matius 25 ayat yang 31 sampai 46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia. Katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Nyahlah ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Amin. Begitulah sabda Tuhan yang disampaikan bagi kita. Sungguh kita yang berbahagia adalah kita yang mendengar, merenungkan, menghayati, serta memberikan firman Tuhan ini menuntun hidup kita dari saat ke saat. Amin. Hai jiwaku, sabda Tuhan Allah.
Iya, shalom Bapak Ibu. Kabar baik? Iya, puji Tuhan tentunya dalam segenap atau segala situasi. Saudara-saudaraku, budaya Teposliro sebagai wujud kasih manusia kepada Allah adalah tema yang kita renungkan bersama di saat ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku, budaya Teposliro atau tenggang rasa adalah sebuah hasil dari kearifan lokal yang tentunya dikembangkan oleh para leluhur untuk merespon realitas kehidupan bangsa yang tidak hanya multi etnis tetapi juga multikultural. Teposliro menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya dapat merasakan atau menjaga perasaan atau beban pikiran orang lain sehingga kita tidak menyinggung perasaan orang lain atau dapat meringankan beban orang lain. Itu pengertian Teposliro di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tentunya hidup dalam keberagaman suku dan budaya termasuk status sosial dalam negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa berlangsung dengan penuh damai dan tentram apabila kearifan lokal yang kami sebutkan tadi itu harus dikedepankan dalam kehidupan bersama. Nah, Bapak Ibu, saya percaya bahwa di berbagai-bagai tempat di daerah-daerah di lingkup NKRI tentunya punya juga pemahaman yang hampir sama. Saya berikan satu contoh, misalnya salah satu suku di Maluku, yaitu suku Kei. Dia mencoba untuk memahami dalam pemahaman yang sama dengan Teposliro. Itu ada semboyannya Ain Ni Ain. Ini bukan bahasa Cina ya. Ini bahasa Kei. Ain Ni Ain. Kalau Ain itu satu. Kalau Ni itu punya. Ain lagi itu satu. Artinya secara harafiah satu punya satu. Jadi satu punya satu ini berarti saling memiliki, bukan dalam arti kebendaan, tetapi saling memiliki di sini mau menjelaskan tentang adanya sebuah model relasi yang sangat dalam. Sebegitu dalamnya sebuah relasi atau hubungan sehingga terbangun sebuah penghargaan yang tinggi antara seorang dengan yang lain untuk merespon berbagai perbedaan-perbedaan yang dimiliki. Katakanlah dia perbedaan dalam prinsip, dalam iman, perbedaan dalam status sosial, itu tidak menjadi penghalang untuk kita membangun hidup berdampingan. Ain Ni Ain juga memiliki pemahaman bahwa sesama manusia harus saling peduli satu dengan yang lain, saling menopang, saling membantu, dan tentunya saling mendukung satu kepada yang lain. Ketika dua model semboyan tadi, Teposliro dan Ain Ni Ain, yang syarat dengan makna yang disampaikan di atas, ini diterapkan dalam kehidupan keberagaman bangsa ini, maka tentunya walaupun kita berbeda-beda, tapi tetap kita hidup di dalam kebersamaan.
Kekasih Tuhan, di dalam bacaan tadi dikatakan bahwa saat Tuhan Yesus kembali atau dia datang pada kali yang kedua, dia akan bertindak sebagai hakim yang agung dan adil, menghakimi semua bangsa di dunia. Dan dikatakan dia akan menggolongkan manusia itu dalam dua golongan yang besar. Ada golongan domba di sebelah kanan, ada golongan kambing di sebelah kiri. Muncul pertanyaan, kok Pak, kenapa Anda mengatakan hewan yang lain? Misalnya di sebelah kanan kelompok singa, di sebelah kiri kelompok harimau. Kok pakai domba, pakai kambing? Memang Bapak Ibu dalam catatan Alkitab memang memahami bahwa kalau domba itu adalah hewan yang penurut. Hewan yang tidak bisa menatap atau memandang ke depan, itu lebih jauh jaraknya. Oleh karena itu, dia adalah hewan yang selalu manut kepada gembalanya, selalu mengikuti. Hewan ini tidak bisa jauh, karena kalau jauh dia gampang tersesat. Sehingga ketaatan di mana gembala melangkah, dia akan mengikuti. Berbeda dengan kambing. Kambing ini hewan yang sering lompat sana lompat sini, senang menabrak sana menabrak sini. Hewan yang tidak manut, kadang berpisah, membuat gembalanya sedih, harus mencari kemana-mana. Dan itulah sifat kambing. Itulah sebabnya kedua kelompok hewan ini merepresentasikan orang-orang yang taat, manut, baik, mengikuti gembala itu di domba. Sementara yang sisanya yang sering keluar melompat kemana-mana itu merepresentasikan sebagai kambing. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, pertanyaan menariknya adalah apa kriteria seseorang dimasukkan di dalam kelompok domba atau kelompok kambing? Kalau Bapak Ibu kita bersama-sama mencermati bacaan tadi, maka alasan seseorang dimasukkan di dalam salah satu dari kelompok tadi adalah sejauh mana sikap dan kepedulian mereka kepada saudara-saudara yang hina di dalam pandangan manusia. Jika mereka peduli dan memperhatikan, maka mereka dikatakan sebagai orang-orang benar dan diberkati. Sementara mereka yang tidak peduli, yaitu mereka akan dimasukkan di dalam golongan kambing. Atau tegasnya Bapak Ibu, kata Tuhan Yesus kepada kelompok domba, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang hina, kamu telah melakukannya untuk aku." Begitu juga Tuhan Yesus menyampaikan perkataan kepada kelompok kambing, dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu juga tidak melakukannya untuk aku." Kalau sekilas kita memperhatikan ungkapan Tuhan Yesus ini, maka dengan mudah kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata keselamatan itu bergantung pada perbuatan baik. Sepintas ya Bapak Ibu, kalau sepintas. Namun jika kita cermati lebih dalam, maka ungkapan Tuhan Yesus yang menegaskan tentang perbuatan baik itu, sebetulnya Tuhan Yesus mau mengingatkan tentang wujud pertanggungjawaban iman pengikut Kristus kepada dunia. Jadi itu wujud tanggung jawab iman kepada dunia. Ini penting Bapak Ibu, karena banyak orang Kristen yang terpenjara oleh pemahaman
Yang penting aku percaya Yesus, aku beriman kepada Yesus, wis pasti selamat. Ini kadang kita terpenjara. Benar, ketika saya dan Bapak Ibu percaya kepada Yesus, kita diselamatkan. Namun demikian, iman yang kita miliki, iman kepada Yesus itu adalah harus dipertanggungjawabkan kepada dunia. Saya berikan contoh, kalau Bapak Ibu membaca di dalam Lukas pasal 23 ayat 42, di sana ada dari 2 orang penjahat yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus, yang satunya kemudian mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia ini tidak perlu mempertanggungjawabkan iman. Mengapa? Karena setelah dia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maut menjemputnya. Dia tidak punya kesempatan untuk mempertanggungjawabkan itu dalam kehidupan bersesama. Jadi tidak masalah. Jadi saya dan Bapak Ibu kalau kita berpikir wis gak usah perbuatan baik lah, wis ben, ya kita minta Tuhan mengambil kita supaya selesai. Kita tidak perlu mempertanggungjawabkan iman kepada dunia. Artinya Bapak Ibu, ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan semasa Tuhan mempercayakan kita untuk hidup, maka iman itu memiliki 2 hal. Yang pertama, iman itu adalah menyangkut hubungan atau relasi pribadi kita dengan Tuhan, yang sifatnya abstrak, tidak nyata. Itu hanya kaitan dengan pribadi kita dengan Tuhan. Itu satu sisi. Tapi sisi yang lain, ketika panjenengan dan saya dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di dunia, maka iman itu harus dipertanggungjawabkan. Iman itu harus dibuktikan kepada dunia. Dalam hal perbuatan-perbuatan baik, perbuatan kasih, iman harus membuktikan itu. Nah, kalau kita tiba dalam pemahaman ini, maka perbuatan baik yang panjenengan dan saya lakukan, perbuatan kasih yang kita lakukan, itu bukan untuk meraih sebuah keselamatan, itu bukan amal untuk minta mencapai keselamatan, tidak. Tetapi kita hanya membuktikan kepada dunia bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang sudah diselamatkan. Itu berarti ketika panjenengan dan saya tidak membuktikan iman, maka kita sedang meragukan keselamatan yang kita miliki. Jika panjenengan dan saya tidak membuktikan, mempertanggungjawabkan iman, maka sama saja kita tidak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga jangan disalahkan kalau kita juga masuk dalam golongan atau kelompok kambing. Bapak Ibu kekasih Tuhan, secara khusus di dalam bacaan kita hari ini, bahwa tempat atau media pembuktian kasih kita kepada Allah itu seperti disampaikan dalam bacaan kita adalah kasih kepada, kata Tuhan Yesus, saudara-saudaraku yang paling hina. Tuhan menempatkan diri bersama-sama dengan orang yang hina dalam pandangan manusia. Bahwa perintah untuk peduli terhadap kaum yang lemah, yang hina, ini secara tidak langsung menjadi sebuah kritikan halus kepada kita sebagai pribadi, gereja sebagai pribadi atau gereja sebagai sebuah lembaga. Kita akui bahwa mengasihi Tuhan itu memiliki 2 kutub. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Pelayanan kepada Tuhan dan pelayanan kepada sesama adalah 2 hal yang tak terpisahkan. Tetapi kita cenderung, orang Kristen atau lembaga gereja, kita cenderung untuk mengutamakan sisi ritualisasi.
Udah, yang penting aku rajin beribadah, patuan rajin, ibadah minggu rajin, apalagi berdoa rajin, merenungkan firman Tuhan rajin, udah selesai. Padahal perbuatan baik kita kepada mereka yang di luar sana sering kita abaikan. Ini tidak lengkap. Sama seperti dua sisi mata uang. Kalau 100.000 Bapak Ibu, coba penjaringan menghapus sisi yang sebelahnya. Ditutup dengan apa begitu, atau dihancurkan. Itu pasti uang tidak bernilai walaupun 100.000. Kalau sudah terhapus tidak ada nilainya. Itulah kasih kita kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kalau mengasihi cuma sebatas Allah, maka kasih kita ke sesama kita abaikan, maka itu nun sewu mungkin dikatakan munafik. Tetapi kasih kita kepada sesama baik, tetapi kepada Tuhan tidak, berarti dapat dikatakan kasih atau kebaikan kita itu tidak jelas motifnya. Bisa terjadi hanya untuk kita mendapat pujian dari orang lain dan sebagainya. Sehingga dua kutub ini adalah hal yang tak bisa terpisahkan. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Saudaraku, budaya tepos lirong atau ain itu adalah wujud kasih kita kepada Allah. Sebetulnya mau menegaskan kepada kita bahwa sikap saling tenggang rasa, saling menghormati, ikut merasakan, ikut peduli terhadap penderitaan orang lain, sesungguhnya bukan hanya panggilan hidup berbudaya, tetapi juga panggilan hidup beriman yang harus kita wujudkan di tengah-tengah kehidupan yang beragam seperti bangsa kita. Sehingga kehadiran kita dimanapun tetap menjadi berkat bagi orang banyak. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu kekasih Tuhan, bersama kita masuk dalam saat teduh untuk merenungkan sabda Tuhan yang baru kita dengarkan. Saat teduh kita akhiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita akan memperbaharui pengakuan iman rasuli. Saya mengundang jemaat untuk bersama berdiri. Pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk. Saatnya bagi kita untuk mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita aturkan. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaturkan persembahan kepada Tuhan yang telah kita kumpulkan. Biarlah persembahan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Adapun dasar Alkitab kita ambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara,
demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara yang terkasih, mari kita pujikan dari PKJ 149 ayat 1 sampai selesai persembahan. Syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari bersama kita bersatu hati dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami sapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat kami, bahkan Juru Selamat dunia. Kami berterima kasih untuk sapaan firman-Mu yang menegaskan kembali tentang kehidupan beriman. Beriman tak terlepas dari kehidupan pribadi dalam relasi dengan Tuhan, tetapi juga dalam panggilan untuk bersaksi kepada dunia, dalam arti mempertanggungjawabkan iman kepada dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap kami yang mendengarkan sabda-Mu dikuatkan, dimampukan oleh karya Roh Kudus, sehingga benar-benar kami mampu menghayati, tapi juga kami mampu mengaplikasikan dalam hidup kami setiap saat. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh kami bangun. Kami percaya bahwa apa yang kami alami, sukacita, shalom, ketentraman, kedamaian hati di saat ini adalah kasih karunia Tuhan yang memanggil kami dari berbagai kesibukan kami untuk menikmati persekutuan bersama Tuhan di pagi ini. Terima kasih untuk malam yang Tuhan berkati bagi kami sehingga kami menikmati istirahat pemberian Tuhan. Biarlah semua pujian, sembah, dan hormat kami di saat ini sebagai wujud ungkapan syukur dan pengakuan kami bahwa hanya Dikau Allah yang berkarya melakukan segala hal yang kami alami hingga saat ini. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan setiap adanya diri kami, keluarga, persekutuan, kami yang ada dengan berbagai persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan dalam banyak hal, mungkin sedang menghadapi sakit. Tuhan Yesus tolong saudara-saudara kami, entah di rumah sakit. Biarlah kuasa-Mu menaungi kekasih-kekasih Tuhan ini. Kekuatan-Mu meneguhkan iman dan percaya, sehingga tetap berpengharapan akan kesembuhan yang Tuhan karuniakan, serta pemulihan
yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan bagi kami yang punya pergumulan-pergumulan terkait dengan kehidupan, kebutuhan hidup, ekonomi, ataupun hal-hal lainnya, pergumulan yang terkait dengan ketidakharmonisasian dalam kehidupan berkeluarga, atau apapun bentuknya. Kami percaya bahwa Tuhan sumber berkat, Tuhan sumber pendamai sejati, berkenan hadir dan melakukan hal yang terbaik untuk kehidupan kami. Juga panggilan untuk hidup berjemaat dan bergereja di Gereja Kristen Jawiwetan Jemaat Pari. Tuhan menolong dan mengasihi setiap kami, baik sebagai warga jemaat maupun sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Mampukan kami untuk menghayati setiap panggilan dan peran kami. Hanya karya Roh Kudus sajalah yang menyapa, meneguhkan, menyemangati kami, agar kami mampu berperan secara optimal dalam posisi sebagai pelayan maupun dalam posisi sebagai warga jemaat, sehingga kebersamaan kami dalam persekutuan ini semakin terbangun, semakin kokoh untuk kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak kami yang sedang menjalani proses studi dari tingkat taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi, model pembelajaran yang berubah karena pandemi COVID-19, belajar di rumah, proses daring, dan sebagainya, kiranya itu tidak mengurangi kesungguhan mereka, semangat mereka untuk mengejar, mengupayakan prestasi yang lebih baik untuk mengejar masa depan. Tuhan tolong anak-anak kami. Juga anak-anak kami yang sudah menyelesaikan studi, mereka merindukan pekerjaan. Tuhan Dikau sumber sejati dari semua yang kami rindukan, yang anak-anak kami rindukan. Tuhan karuniakan bagi mereka pekerjaan yang tepat sesuai dengan waktu yang tepat. Tapi juga Tuhan karuniakan bagi anak-anak atau pemuda-pemudi yang merindukan teman hidup, juga kami percaya Dikau tahu kapan dan saat Dikau karuniakan bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur bahwa Engkau Tuhan yang memperhatikan kami dalam segala aspek kehidupan. Kebersamaan kami sebagai sesama saudara seiman dalam relasi, dalam hubungan, dalam hal apapun Tuhan Yesus memberkati kami. Sehingga biarlah kami mampu mewujudkan peran-peran kami, bagaimana kami Tuhan tempatkan sebagai pihak-pihak yang peduli kepada sesama, ataupun bagaimana Tuhan tempatkan kami sebagai sesama yang siap untuk menghayati dan mensyukuri apapun keadaan hidup yang sedang kami alami dan rasakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur oleh karena karya kasih-Mu, semua kami berupaya agar di masa pandemi COVID-19 kami tetap mampu untuk mewujudkan ibadah, tentunya dengan peran anak-anak Tuhan yang terus setia untuk berkarya di bidang multimedia, anak-anak yang juga di dalam sound system, juga berperan dalam song leader, berperan di dalam organis, atau semuanya. Kami percaya bahwa Tuhan menyemangati kami untuk masing-masing menghayati talenta-talenta pemberian Tuhan yang kami persembahkan untuk tentu kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa bagi bangsa dan negara tercinta. Tuhan menciptakan kami dalam keberagaman, pluralisme, eksistensi kami.
Tapi Tuhan tolong kami supaya kami masing-masing menyadari bahwa kami ada dengan beragam perbedaan. Biarlah kami mampu menghayati kearifan lokal semboyan Teposliro ataupun bentuk-bentuk budaya lainnya yang diciptakan untuk bisa membangun kebersamaan kami satu kepada yang lain dalam keberagaman untuk hidup berdampingan dengan penuh damai sejahtera. Tuhan Yesus juga tolong pemerintah kami di masa-masa yang cukup sulit dan prihatin seperti yang kami rasakan, adanya pandemi COVID-19 dengan berbagai dampak-dampak atau apapun itu yang sungguh-sungguh memprihatinkan kehidupan bersama kami sebagai anak-anak bangsa. Kami menyerahkan pemerintah kami, biarlah Tuhan lengkapi dengan segala hal yang Tuhan pandang baik. Pemerintah kami di tingkat pusat sampai di tingkat daerah, sampai ke tingkat yang paling terkecil. Tuhan melengkapi semuanya. Sehingga biarlah mereka dengan penuh kesabaran, penuh kejujuran, penuh kesungguhan, memeran apa yang menjadi panggilan dan bagian mereka dengan baik, demi membawa bangsa ini menuju kepada kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Tuhan tolong kami sebagai warga negara, mampukanlah kami untuk menjadi warga negara yang baik, warga negara yang tidak hanya menuntut hak, tetapi warga negara yang juga ikut mewujudkan kewajiban untuk bersama pemerintah membangun Indonesia tercinta. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa menyerahkan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia, gereja yang terus mengeksplorasi diri dalam berbagai model-model pelayanan yang dikembangkan. Biarlah semua kami dimampukan, para pelayan Tuhan, semua warga jemaat di seluruh muka bumi, khusus Gereja Kristen Jawi Wetan, biarlah kami bersama-sama memiliki kesehatan, kesemangatan yang sama untuk terus berupaya menciptakan model-model pelayanan yang terbaru untuk tentunya kemuliaan nama Tuhan. Bapa, terima kasih kalau Tuhan izinkan kami memuliakan nama-Mu di hari ini. Baik kami yang ada di saat ini di gedung gereja ataupun para kekasih-kekasih Tuhan yang nantinya juga beribadah di masing-masing sel pelayanan bahkan di rumah-rumah. Tuhan menolong dan memberkati, menerima semua pujian, sembah, dan hormat kami. Kami juga menyerahkan persembahan yang sudah kami siapkan dan haturkan. Berkenan Tuhan menerima dan memberkatinya, sehingga itu boleh menjadi sarana karya kasih Tuhan di tengah-tengah jemaat bahkan dunia. Kami juga menyerahkan seluruh hidup kami dan waktu kami. Biarlah Tuhan berkenan pakai pula bagi kemuliaan nama-Mu. Begitu Bapa di surga, doa dan permohonan kami yang jauh dari sempurna ini bersama kami akhiri dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami. Surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan
kasih Tuhan, percaya atau beriman kepada Kristus adalah jaminan hidup kekal. Namun selama saya dan Bapak Ibu diberi kesempatan untuk hidup, maka iman itu harus dipertanggungjawabkan dalam perbuatan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Saya mengundang jemaat untuk bersama-sama berdiri di akhir ibadah ini. Kita memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 424, bait yang pertama dan bait yang kedua. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Arahkan hati, pikiran, dan hidup saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah yang menurut kekayaan kemuliaan menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran jemaat di dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu.